Halo, sahabat SB7 Mata. Oke, berjumpa lagi ya di channel saya, channel kesehatan unik dan juga azan. Nah, video kali ini sesuai email yang masuk, itu ada yang minta dijelasin obat kolesterol. Jadi hari ini akan saya jawab request dari penonton. Ini obatnya kalau di daerah saya, di tempat saya bekerja, yang umum dan biasa dipakai oleh orang-orang itu simvastatin. Ya, simvastatin. Dia ada 2 dosis, satu 10 gram, satu 10 mg, maaf. Yang satunya dosis tinggi 20 mg. Nah, jadi yang paling sering itu digunakan oleh orang itu dosis yang 10 mg. Kalau yang 20 mg itu jarang ya. Mungkin dilihat dari kadar kolesterol di tubuhnya. Nah, bila mungkin dia kolesterolnya tinggi, jadi dia pakai dosis yang tinggi. Dan sebaliknya, bila kolesterolnya rendah, pakai yang rendah 10 mg. Oke teman-teman, saya bacakan dulu indikasinya ya. Ini ada terapi dengan lipid altering agent. Dapat dipertimbangkan penggunaannya pada individu yang mengalami peningkatan risiko arteriosklerosis. Bahasa Inggris ini. Arteriosklerosis vaskuler yang disebabkan oleh hiperkolesterolemia. Yang kedua itu ada terapi lipid altering, merupakan penunjang pada diet ketat bila respon terhadap diet dan pengobatan non farmakologi tunggal lainnya tidak memadai. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Pada penderita dengan penyakit jantung koroner dan hiperkolesterolemia, simvastatin diindikasikan untuk mengurangi risiko mortalitas total dengan mengurangi kematian akibat penyakit jantung koroner, kemudian mengurangi risiko infark miokardia non fatal, mengurangi risiko pada pasien yang menjalani prosedur revaskularisasi miokardial. Dan kemudian yang keempat ini hiperkolesterolemia, menurunkan kadar kolesterol total dan LDL pada penderita hiperkolesterolemia ya, yang primer. Kemudian ada rekomendasi umum, itu sebelum memulai terapi dengan simvastatin agar disingkirkan terlebih dahulu penyebab sekunder dari hiperkolesterolemia, misalnya seperti diabetes mellitus yang tidak terkontrol, hipotiroid, sindrom nefrotik, penyakit hati obstruktif, terapi dengan obat lain, alkoholisme, dan lakukan pengukuran profil kolesterol secara total, kolesterol HDL dan
trigliserida atau TG. Nah, ini kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap simvastatin atau komponen obat. Kemudian penyakit hati yang aktif atau peningkatan transaminase serum yang menetap yang tidak jelas penyebabnya. Yang terakhir, wanita hamil dan menyusui. Nah, ini ada peringatannya ya, peringatan dan perhatian. Itu dianjurkan melakukan tes fungsi hati sebelum pengobatan dimulai 6 dan 12 minggu setelah pengobatan pertama, dan berikutnya secara periodik atau secara manual, semi-anual. Hati-hati penggunaan pada pasien alkoholis atau yang mempunyai riwayat penyakit hati. Nah, jadi bila Anda mempunyai riwayat penyakit hati, itu maksudnya berhati-hati juga ya terhadap penggunaan obat ini. Kemudian ini pada penggunaan jangka panjang dianjurkan melakukan tes laboratorium secara semi-anual setiap 3 bulan untuk menentukan pengobatan selanjutnya. Artinya jika memang digunakan dalam waktu jangka panjang, itu harus dikontrol dulu atau dicek dulu di laboratorium untuk melihat kadar kolesterol atau untuk menentukan pengobatan selanjutnya. Kemudian terapi ini harus dihentikan sementara atau tidak dilanjutkan pada penderita dengan miopati akut dan parah atau penderita dengan risiko gagal ginjal sekunder. Nah, itu ya peringatannya. Dan kemudian yang terakhir, segera memberitahukan pada dokter apabila terjadi nyeri otot yang tidak jelas atau otot terasa lemas dan lemah. Nah, jadi cepat-cepat memberitahukan kepada dokter ya untuk tindak lanjut yang maksimal. Kemudian ini ada efek sampingnya, banyak ya efek sampingnya. Ini saya bacakan yang tulisan Indonesia saja. Di antaranya itu sakit kepala, miopati, rhabdomyolysis, abdominal pain, konstipasi, flatulence, astenia. Pada kasus tertentu terjadi angioneurotic edema. Itu ya, itu yang bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ada efek samping lain yang pernah dilaporkan dari golongan obat ini, yaitu disfungsi saraf kranial tertentu, tremor, pusing, vertigo, bisa juga hilang ingatan, kemudian kelumpuhan saraf periferal. Kalau pada kulit itu alopecia, pruritus. Mata bisa mempercepat katarak. Jadi hati-hati, efek sampingnya banyak ya. Kemudian, nah ini dosisnya ini. Dosis yang dianjurkan 5-10 mg sehari untuk dosis tunggal pada malam hari. Nah, kemudian pengaturan dosis dilakukan dengan cara interval
tidak kurang dari 4 minggu sampai maksimum 40 mg sehari. Jadi sehari itu maksimum hanya 40 mg jika yang diminum yang dosis yang rendah 10 ml. Pasien yang diobati dengan imunosupresan bersama HMG-CoA agar diberikan dosis simvastatin terendah yang dianjurkan. Kemudian bila kadar kolesterol LDL turun di bawah 75 mg atau kadar total kolesterol plasma turun di bawah 140 mg, maka harus dipertimbangkan pengurangan dosis dari obat simvastatin itu. Nah, oke teman-teman, sahabat SB7 Mata, sampai di sini dulu penjelasan obat kolesterol. Nah, untuk yang request silakan, jangan lupa nonton ya. Like, comment, and share. Dan yang belum aktifin lonceng, aktifin loncengnya ya. Dukung terus channel saya. Dan ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata. Terima kasih.